Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, semoga sehat semua di rumah. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Untuk materi sudah saya share minggu kemarin tentang bagaimana cara kita menginstal sebuah sistem operasi, yaitu tepatnya kita nanti akan mempraktekkan menginstal Windows 7 ya. Untuk kalian ketahui, setelah proses perakitan komputer, yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi sistem operasi. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menjembatani kita atau membantu kita dalam mengoperasikan komputer tadi. Jadi sistem operasi ini mengartikan bahasa kita, bahasa manusia, menjadi bahasa mesin supaya komputer paham proses apa yang akan atau apa yang harus dilakukan. Jadi itu fungsi dari sistem operasi. Ya, untuk sistem operasi sendiri itu sebenarnya banyak, tidak hanya Windows 7. Dibagi menjadi beberapa jenis dan fungsi. Nah, yang biasanya dipakai karena kita sudah sering menggunakan dari perusahaan Microsoft itu adalah sistem operasi Windows. Tapi ada lagi yang dari Google. Kalau Google biasanya yang kita pakai atau yang kalian pakai di rumah adalah sistem operasi Android untuk smartphone kalian. Ada lagi nanti yang dari Apple, itu kalau di komputer namanya Mac, ya, sistem operasi Macintosh. Ya, kalau yang di smartphone-nya untuk Apple iOS. Ya. Nah, karena kita biasanya menggunakan yang dari Microsoft, ya, jadi kita biasanya menggunakan Windows, ya. Ada yang Windows 7 sampai yang terbaru adalah Windows 10. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menginstal yang paling ringan dulu adalah Windows 7, ya. Nanti saya akan tunjukkan caranya menggunakan sebuah virtual. Jadi virtual itu fungsinya seperti kita memiliki sebuah komputer di dalam komputer. Jadi membuat virtual komputer. Nanti saya jelaskan ya tahapannya dari awal. Nah, untuk praktek kita memerlukan dua bahan di dalam komputer. Yang pertama adalah sebuah master atau bahan untuk menginstal Windows 7. Ya, ini aplikasinya. Kemudian sebuah aplikasi virtual yang kita pakai adalah aplikasi virtual Oracle VM VirtualBox. Ya, aplikasi ini kalau kita buka, fungsinya adalah untuk membuat sebuah simulasi komputer. Ya, saya contohkan seperti ini. Kita buat baru di sini. Nah, di sini sudah secara otomatis mereknya Microsoft Windows 7. Nah, yang kita pakai adalah 32 bit. Bedanya apa? 32 bit dan 64 bit. Kalau komputer menggunakan RAM atau memori di atas 4 GB atau di atas 2, misalnya 3, cuma 3 GB, kita diwajibkan menggunakan Windows yang 64 bit. Tapi kalau komputernya yang dipakai RAM-nya atau memorinya cuma 32 bit, hanya cuma 2 gigabit, hanya bisa menggunakan Windows 32 bit. Efeknya apa? Kalau RAM 4 GB,
tapi kamu install 32 bit, itu RAM-nya hanya dipakai 2 GB saja. Tapi kalau RAM-mu 2 GB, tapi malah pakai 64 bit, biasanya akan memberatkan komputer memproses sesuatu. Ya, jadi ada aturannya. Kalau RAM-nya cuma 2 GB maksimal, itu 32 bit. Tapi kalau RAM-nya di atas 2 GB, itu disarankan menggunakan 4 bit. Kalau kita masih 32 bit, walaupun kita kasih RAM 16 GB, yang dibaca cuma 2 GB saja. Jadi sisanya tidak dipakai. Nah, itu kan sayang. Jadi kita maksimalkan performa komputer. Kemudian kita kasih nama latihan. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang saya maksud. Di sini kita bisa membuat RAM. Berapa banyak RAM yang nanti akan digunakan komputer virtual ini. Nah, karena 32 GB, kita pakai 1 GB aja sudah cukup. Atau maksimal 2 GB. Jadi, kalau kita convert ke mega, giga ke mega, 1 giga itu 1000 mega. Jadi kalau 2 giga itu 2000 mega. Itu maksimal 32 bit. Ya. Kalau 3 giga nanti harusnya pakai 64 bit, ya. Kemudian lanjut. Ini kalian tidak usah otak-atik, kita buat langsung saja. Kita buat. Ya, kita buat, kalian nggak usah otak-atik, langsung dibuat. Lanjut saja. Nah, ini hard disk berapa yang akan kamu pakai. Ya, kalau tadi RAM itu tempat penyimpanan sementara, kemarin kita praktek sebelumnya. Kalau hard disk tempat penyimpanan permanen. Kita pakai 32 saja bawaan dari komputer. Kok semisal di komputer rumah kalian, punya saya kok cuma 10 GB Pak otomatisnya. Nah, 10 GB karena hard disk kalian hanya mampu sampai 10 GB. Ya, di sini harddisk komputer yang saya pakai itu sampai 2 terabyte. 2 tera artinya adalah 2000 GB. Kalau harddiskmu cuma 100 GB, biasanya tidak sampai 32 GB. Ya, mungkin cuma sampai 10, 20 ya. Karena harddisk yang saya pakai di komputer ini adalah 2 terabyte. Kita buat sama kayak RAM tadi. Ya, kita bisa back. Oh, RAM-nya tidak bisa kita lah. Nanti kita bisa otak-atik di dalamnya. Ya, kita buat dulu. Nah, ini sudah dibuat. Ini adalah komputer virtual kita. Kita bisa lihat seperti nanti akan diinstal Windows 7. Memorinya adalah 2 GB nih ya, 2000 GB. Ya, kita bisa lihat VGA-nya ngambil dari RAM sebanyak cuma 18 MB. Harddisknya atau penyimpanannya sampai 32 GB. Pak, kalau mau ganti gimana? Kita bisa lihat di pengaturan. Kemudian biasanya yang kita ganti adalah penyimpanan ini dan sistem. Nah, di sini komputer yang saya pakai RAM-nya sampai 16 GB. Maaf. 16 GB. Jadi saya bisa ngasih, di sini ada patokannya paling aman ngasih RAM-nya hanya sampai 10, sekitar 10-11 GB. Tapi kalau di rumah kalian cuma pakai 2 GB RAM-nya, saya sarankan cuma pakai 500. Kalau enggak nanti terlalu berat. Ya. Ini saya setting 2000 saja. Oke. Ya, 2000. Tahap awal dalam melakukan instalasi sistem operasi di VirtualBox ini, yang pertama kamu harus memasang ini dulu, ya,
memasukkan ini ke dalam VirtualBox-nya. Caranya gimana? Lewat pengaturan, ya. Kemudian kalian pilih penyimpanan. Nah, di sini sudah ada ya harddisk virtualnya. Kita masukkan yang di sini. Ini di sini namanya kayak CD-box atau sebuah perangkat untuk membaca kepingan CD secara fisik. Nah, kalian tekan atau klik yang seperti gambar kepingan CD ini. Ya. Pilih seperti ini ya. Jangan buat tapi pilih sebuah berkas, jangan pilih atau buat sebuah disk optik. Kita pilih. Kita cari, saya di sini menyimpannya di desktop. Nah, ini kita klik, kemudian kita klik open. Secara otomatis sudah langsung terpasang di sini. Ya, ini kalau secara real fisiknya kita memasukkan kepingan CD ke dalam komputer. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik mulai. Nah, ini kita diminta mau yang harddisk dulu atau yang CD. Kita pilih yang CD, kepingan CD-nya tadi. Ya, karena kita mulai prosesnya dari CD-nya dulu. Dari CD itu ngopi ke harddisk, nanti prosesnya. Kalau sudah ngopi ke harddisk, baru install. Karena harddisk kosong, belum ada isinya, kita tidak bisa melakukan proses langsung ke harddisk. Jadi kita ke CD-nya dulu. Kita biasanya sebut booting. Nah, ini sedang memproses. Nah, ada logo starting Windows. Di sini kita diminta untuk memilih bahasa. Bahasa internasional yang dipakai adalah bahasa Inggris. Inggris US atau jangan yang Inggris yang lain ya, nanti bahasanya agak aneh kalian. Ada Inggris Zimbabwe, ada Inggris United Kingdom, ya itu beda. Kita pakai yang US. Keyboardnya pakai US, jadi kita nggak usah ngotak-atik sini. Ya, bahasa Inggris. Kemudian, nah ini yang tengah, ini sebenarnya waktu format waktu yang kita pakai. Kita bisa pakai internasional atau yang lokal Indonesia. Kita cari ada bahasanya tetap Inggris. Oh, di sini cuma disediakan Inggris, tapi biasanya banyak sekali pilihan bahasanya. Keyboard kita pakai yang US, nggak usah diotak-atik. Ini cuma format waktu, tapi tidak berarti bahasanya juga ikut bahasa Indonesia. Tidak, cuma format waktu, jamnya. Bedanya di mana? Kalau di internasional, itu bulan dulu baru tanggal. Ya, kalau di Indonesia, tanggal dulu baru bulan. Nah, kita klik next. Kemudian klik install now, install sekarang. Kita tunggu prosesnya. Ya. Nah, di sini ada keterangan yang harus kita baca. Please read the lisensi. Tapi kita jarang sekali baca. Walaupun kamu baca, kamu nggak akan paham bahasanya. Jadi kita lewati saja. Yang penting yang di sini kamu lakukan adalah kalian beli tanda centang di sini. Saya menerima aturan lisensi ini. Ya, I accept the lisensi. Kita klik next. Nah, di sini ada dua pilihan antara upgrade atau custom. Upgrade itu kalau kita sudah menginstal Windows 7 sebelumnya. Ya,
karena kita belum pernah menginstal Windows atau sistem operasi sama sekali di dalam komputer ini, saya sarankan adalah custom. Nah, di sini kita diminta untuk membuat partisi hard disk. Apa itu partisi? Partisi adalah pembagian hard disk. Mau kamu 32 bagi 3 partisi atau bagi 3, atau mau jadikan satu semua, atau cuma 2. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sesuai kebutuhan. Kalau kita tidak pernah nyimpen data apapun di sebuah komputer ini, kita jadikan satu saja. Tapi kalau kita menyimpan data penting, kita jadikan 2. Tapi kalau mau butuh 3, bisa. Yang pertama adalah sistem operasinya. Partisi kedua data penting. Partisi ketiga data yang tidak begitu penting, kalau kita hapus tidak apa-apa. Tapi data pentingnya tetap bisa disimpan. Fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau sebuah sistem operasi ini korup, tidak bisa dibuka, harus install ulang. Nah, kalau kamu jadikan satu partisi, datanya semua akan hilang. Tapi kalau kamu jadikan 2 partisi, minimal data penting kamu sudah sebelumnya terbackup di bagian partisi data penting. Kalau kita install ulang, datamu masih utuh. Jadi kamu tidak usah takut data hilang. Nah, saya sarankan minimal kamu buat 2 partisi. Caranya gimana? Caranya dengan kita klik drive option, kita pilih new. Untuk kita 30, berarti untuk data penting kita 20 giga. Misal 20 giga, berarti 20.000 megabyte ya. Jangan lupa ini megabyte, jadi jangan 20 saja, tapi 20 megabyte. Walaupun kalau kita play ya, nanti jadinya 19 ya. Ini 20 mega, masih ada sisa, kita new play. Oh, maaf. Kita urutannya adalah dibuat paling pertama dulu, partisi pertama. Ini saya salah. Ini saya langsung buat partisi kedua, tapi partisipasi pertama yang 10 giga atau sisanya itu tidak dibuat. Nah, cara mengulanginya gimana? Cara mengulanginya tinggal kita tekan delete seperti ini. Delete. Delete. Ini juga kita delete, akan kembali seperti awal. Kemudian kita untuk sistem operasi kita kasih 10 giga saja. Kalau mau lebih bisa, tapi saya sarankan jangan kurang. Jadi minimal 10 giga. Ya, kalau mau di atas ini bisa, tergantung kapasitas hard disk kalian. Nah, di sini saya membuat sebuah partisi, otomatis sistem akan membuat 100 mega. Ini enggak apa-apa. Jangan dihapus, biarkan saja. Kita klik new, langsung ya. Di sini 10 giga, di sini 22. Pak, kok tadi ketik 10 giga keluarnya 9,7? Ya, biasanya seperti ini. Tidak langsung full 10 giga, tidak. Biasanya akan di bawah itu. Ya, ini enggak apa-apa. Ya, untuk ini penjelasannya besok pertemuan konverter mega ke giga. Bagaimana hitungan detailnya kita bahas nanti. Ya. Kalau sudah, kita pilih install yang mana? Install yang partisi 2. Ya, kita klik next. Nah, ini adalah prosesnya. Ya, lumayan cepat. Copy Windows-nya ke hard disk sudah. Kemudian membuka yang kita copy tadi. Ini yang agak lama. Kemudian
install fitur, install update, kemudian complete. Ya, ini sudah selesai install. Biasanya akan dilakukan restart otomatis untuk melanjutkan instalasinya. Ya, enggak apa-apa. Nanti, Pak, kok tahu-tahu mati sendiri? Ya, biarkan saja, enggak apa-apa. Karena ini prosesnya di restart lagi. Kita tunggu. Ini ya. Baru update. Bentar. Nah, ini baru proses completing installation. Nah, kita tunggu. Memang agak lumayan lama. Nah, kalau sudah, dia akan restart lagi. Tidak apa-apa. Nah, kalau ada keterangan ini jangan kalian tekan apapun ya. Itu karena CD kalian masih terpasang. Kalau kalian tekan nanti kembali ke awal lagi. Jangan pas keluar press any key itu jangan kalian tekan tadi. Kecuali kalau kalian sudah keluar CD-nya biasanya tidak akan muncul keterangan seperti itu. Untuk tampilan awal sebuah Windows 7 itu biasanya seperti ini. Setup is preparing. Setup checking video performance. Ya, dia baru men-setup semuanya dari dasar. Nah, awal yang kita lakukan kalau sudah selesai prosesnya, biasanya akan diminta nama komputernya apa. Kita kasih nama latihan karena kita latihan. Ya, kita klik next. Di sini kita diminta untuk memberi password. Jadi kalau nanti kamu ngidupin komputer pertama akan diminta password. Ya, itu kalau komputer kalian ingin secara private, jadi nggak boleh ada orang lain pakai komputer kalian. Tapi kalau komputernya bersifat umum, semua orang bisa pakai, jangan kalian isi passwordnya. Kalian langsung klik next saja. Untuk produk K, karena kita ini masih gratis, kita tidak punya produk K, jadi nggak usah diisi. Pak, kalau mau ngisi gimana? Kalau mau ngisi kalian beli dulu. Harganya berapa? 600.000. Ya, jadi kalian nggak usah isi aja. Kalian next. Kalian di sini, ini adalah sebuah pilihan di mana untuk Windows mengupdate otomatis. Tapi saya sarankan, karena kalian tadi belum beli produknya, kita Axmilator. Tapi kalau kamu punya Windows asli nggak bacaan, kamu beli 600.000 ya sudah, use recommended setting. Tapi kalau cuma bacakan, jangan diklik yang atas, apalagi tengah, tapi yang bawah Axmilator. Tanya saya nanti, ya intinya skip. Jam sudah sesuai ya, Jakarta +7, tanggal sudah sesuai, Oktober 14, tanggal 14 Oktober. Ya, sesuai, kalian bisa lihat bandingkan jamnya. Kemudian kita klik next. Ini kalau kalian terkoneksi internet, kita pilih yang public, jangan home network, work network, pilih saja yang public. Ya, karena dipakai untuk umum komputernya. Nah, kita tunggu. Kalau sudah selesai, akan tampil seperti ini Windows 7. Kita pakai Windows 7 Ultimate. Ya. Nah,
Sampai di sini dulu praktek hari ini. Ya, kita akan lanjutkan praktek berikutnya. Silakan kalian pahami video ini. Kalau kalian tidak kurang paham, kalian bisa tanya di komentar ya. Tampilan awal Windows itu seperti ini. Ya, ikonnya masih besar-besar karena drivernya belum dipakai. Ya, kalian bisa view pakai small icon bisa lebih kecil. Ya. Kemudian menunya masih sederhana, ini adalah Windows 7. Kita pakai Windows 7 untuk komputer yang spesifikasi rendah, RAM 2 GB. Tapi kalau komputer-komputer yang di atas 4 GB, kita mulai pakai Windows 8. Nah, tadi adalah bagaimana cara kita menginstal sebuah sistem operasi pada sebuah komputer yang baru kita rakit. Ya, untuk video kali ini sampai sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian pahami kembali videonya. Kita akan lanjutkan praktek berikutnya di pertemuan selanjutnya. Ya, silakan kalian jaga kesehatan kalian di rumah, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.